Tidak semua orang baik disukai orang. Tidak semua orang jahat dibenci orang. Jadi kalian pilih yang mana? Menjadi orang baik yang belum tentu disukai orang, atau menjadi orang jahat yang juga belum tentu dibenci orang? Yes. Ada sebuah kutipan ya, bahwa orang jahat lahir dari orang baik yang dikecewakan. Lahir dari orang baik yang bosan menjadi orang baik. Orang baik yang kebaikannya tidak dihargai. Orang baik yang itikat baiknya, semua hal baik yang sudah dilakukan tidak dianggap. Hingga kemudian ia berubah menjadi orang jahat. Apakah kutipan itu kemudian menjadi stigma, dan apakah itu bisa dibenarkan? Sebenarnya tergantung ya. Tergantung kepada bagaimana kalian melihatnya. Kalian bisa setuju, bisa juga enggak. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak setuju. Orang jahat tetaplah orang jahat, orang baik tetaplah orang baik. Hidup ini adalah pilihan, guys. Dan setiap pilihan tentu saja punya resiko, punya konsekuensinya masing-masing. Kalau lu mau memilih menjadi orang baik, ada resikonya, ada rewardnya. Kalau lu memilih menjadi orang jahat, gua nggak tahu apa rewardnya, tapi pasti ada resikonya. Kalau lu memilih menjadi orang baik, jadilah baik, guys. Tetaplah menjadi orang baik, lakukan, berikan kebaikan-kebaikan yang lu bisa, versi lu. Terlepas dari bagaimana orang lain menerjemahkannya, bagaimana orang lain menerimanya, bagaimana orang lain melihatnya. Apakah orang lain itu akan merespon dengan baik juga? Apakah orang lain itu akan mengabaikannya, membalasnya dengan hal yang tidak baik? Dan kembali lagi ke lu, bagaimana lu menyikapinya ketika kebaikan lu tidak direspon baik, ketika kebaikan lu dibalas tidak baik. Apakah lu akan bosan jadi orang baik kemudian lu berubah menjadi orang jahat? Terserah lu. Tapi kalau lu yakin lu memilih jalan menjadi orang baik, maka menurut gua sepantasnya lu nggak bosan. Tetaplah jadi orang baik. Karena ketika lu jadi orang baik, minimal banget akan selalu ada orang yang respect sama lu, dibanding jika lu memilih menjadi orang jahat, menjadi kriminal. Mungkin lu bisa bilang tidak semua orang jahat dibenci orang, oke. Tapi dengan logika yang sama, kalau lu menjadi orang baik aja belum tentu disukai orang, bagaimana lu menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang jahat? Lu yakin semua orang akan suka sama lu? Guys, ingat pepatah tua. Kita tidak bisa memuaskan hati semua orang. Kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita, kendati kita sudah menjadi orang yang baik, menjadi versi terbaik diri kita. Kerap kali, sering kali memberikan kebaikan kepada orang lain, berbuat baik. Tapi lingkungan kita mungkin keliru menerjemahkannya. Lingkungan kita mungkin tidak memahami kebaikan kita. Atau memang lingkungan kita tidak baik, itu aja. Tapi bukan berarti kebaikan ini tidak berlaku di lingkungan lain, tidak berlaku di tempat lain.
Mungkin lu hanya berada di lingkungan yang kurang tepat aja. Maka jangan bosan guys menjadi orang baik. Kalau lu memilih menjadi orang baik, tetaplah jadi orang baik. Jangan bosan, jangan lelah menjadi orang baik. Jangan pernah kemudian lu berpikir untuk berpindah haluan, berganti, berubah menjadi orang jahat. Yes. Di awal tadi gue udah coba sampaikan ya bahwa hidup adalah pilihan. Tentu lu bebas memilih apakah lu mau menjadi orang baik atau mau menjadi orang jahat. Dan setiap pilihan tentu punya konsekuensinya masing-masing. Sebelumnya juga gue udah sampaikan bahwa kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita. Walaupun kita sudah menjadi orang baik. Kita sudah berusaha menjadi versi terbaiknya kita. Kita sudah berbuat baik, memberikan kebaikan, melakukan perbuatan baik lah kepada banyak orang. Tapi orang lain tetap tidak merespon dengan baik. Orang lain tetap jahat sama kita. Kembali lagi ke lu pribadi. Lu bisa memilih apakah lu bosan, apakah lu lelah menjadi orang baik, kemudian lu berubah dan menjadi orang jahat dengan dalih, dulu gue orang baik loh, tapi kalian kecewakan sehingga kemudian gue menjadi seperti ini, gue menjadi orang jahat. Coba dipikirkan kembali guys, apakah itu bisa dibenarkan? Apakah itu sebuah pembelaan yang bisa dinormalisasi? Ingat guys, sebaik-baiknya Bapak Prabowo Subianto, presiden kita tercinta, pasti ada yang gak suka. Sebaik-baiknya Bapak Joko Widodo, pasti ada yang gak suka. Sebaik-baiknya Bapak Anies Baswedan, pasti ada aja yang gak suka. Dan mungkin seburuk-buruknya Mas Bahlil ganteng, tidak semua orang membenci beliau, ada aja yang suka. Sampai dibuatkan lagu khusus untuk beliau, Mas Bahlil ganteng. Tuh. Artinya apa guys? Sekali lagi gue ingin sampaikan bahwa kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita dengan apa yang kita lakukan. Kita sudah berbuat baik nih. Kita tidak bisa menjamin, kita tidak bisa memaksa, mengendalikan semua orang supaya suka sama kita. Enggak guys. Ya walaupun gue meyakini ya bahwa persentase atau perbandingan orang yang suka sama kita dengan orang yang membenci kita, kalau kita jadi orang baik, tentu akan lebih banyak orang yang suka sama kitanya gitu loh. Karena orang gila mana gitu yang nggak suka sama orang baik. Jadi sekali lagi gue ingin mengingatkan kembali, gue ingin sharing pendapat gue. Kalau lu yakin dengan jalan lu memilih menjadi orang baik, tetaplah jadi orang baik. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah. Bukan lu yang tidak baik, boleh jadi lingkungan lu yang tidak cukup baik untuk menerima, untuk menerjemahkan, untuk merespon kebaikan lu. Tapi kebaikan selalu berlaku di semua lingkungan. Di lingkungan ini mungkin tidak cukup baik, di lingkungan lain boleh jadi lu akan disambut dengan lebih baik. Tapi kalau lu memilih menjadi orang jahat karena lu bosan, lu lelah menjadi orang baik, atau memang dari awal lu pengennya jadi villain aja gitu loh, dari awal lu memang pengennya menjadi orang jahat, ya terserah ya.
Jangan lelah, jangan bosan jadi orang baik. Tetaplah jadi orang baik. Karena orang baik dimanapun, kapanpun kalian berada, kalian akan selalu bisa diterima dan direspekin orang. Oke ya. Sekian, semoga bermanfaat. Hope you enjoy and see you in my next video. Sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.